A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa menjalankan aktivitas dan juga bisa mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini. Kemudian salawat dan salam teriring kepada baginda kita Nabi kita Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan juga para pengikut-pengikutnya yang senantiasa teguh dan sikoh hingga yaumul qiyamah. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di pekan ketiga dari bulan Januari tahun 2024. Kita masih merasakan suasana tahun baru 2024, maka marilah di momentum yang luar biasa ini kita jadikan kesempatan untuk senantiasa kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita, bagaimana perjalanan hidup kita di tahun 2023 yang lalu dan juga di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dengan introspeksi yang kita lakukan, kemudian kita perbaiki apa-apa yang menjadi kekurangan kita, kemudian kita jalani kehidupan kita di tahun 2024 ini dan juga tahun-tahun berikutnya untuk senantiasa mudah-mudahan semakin baik apa yang kita lakukan untuk mengabdi, beribadah, beramal di dunia ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tragedi, bencana, musibah, baik musibah bencana alam maupun bencana kemanusiaan silih berganti telah terjadi. Tercatat di tahun 2023, data dari BNPB itu menjelaskan bahwa sebanyak 4.940 telah terjadi bencana alam di tahun 2023. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 39,39% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Di tahun 2022 saja telah terjadi bencana sebanyak 3.544 kejadian, entah itu bencana skala rendah, sedang maupun bencana yang besar. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tahun 2024 ini tidak mengalami kenaikan, bahkan mengalami penurunan. Kita harapkan dan kita memohon kepada Allah agar tidak terjadi bencana musibah yang luar biasa sehingga tidak menjadi banyak korban di sana, dan mudah-mudahan di negara kita Indonesia senantiasa dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan, ketenteraman. Namun bencana musibah itu juga terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga terjadi di belahan negara lainnya yang baru-baru ini juga kita menyimak, melihat dari berita-berita, menyaksikan bagaimana terjadi bencana kemanusiaan yang luar biasa yang terjadi di Palestina. Palestina yang saat ini
masih terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak kemerdekaan mereka. Sebagaimana kita dahulu, negara Indonesia sebelum mendapatkan kemerdekaannya juga, para pendahulu-pendahulu kita, para ulama, para santri, para pejuang gigih di dalam melawan penjajah untuk mendapatkan kemerdekaannya. Dan alhamdulillah Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945 silam. Nah, rakyat Palestina, Gaza Palestina, mereka berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya. Namun kita saksikan bahwa peperangan antara rakyat Palestina, pejuang Palestina dengan Zionis Yahudi Israel itu dampak kemanusiaannya luar biasa. Perang Zionis Yahudi Israel, mereka melakukan penyerangan tidak mengikuti kode etik dan tidak mengikuti aturan internasional. Mereka membabi buta menyerang dengan berakibat tidak kurang dari 22.313 bahkan lebih yang mendapatkan kesyahidan. Mudah-mudahan mereka-mereka yang gugur meninggal mendapatkan kesyahidannya dan diterima amal ibadah mereka. Dari jumlah ini ada 9.600 bahkan lebih terdiri dari anak-anak. Kemudian ada 6.750 atau lebih dari para wanita. Kemudian yang luka-luka mencapai 57.200 orang bahkan lebih. Maka dari peperangan yang membabi buta, ya, tidak mengikuti aturan internasional, maka banyak yang menjadi korban. Bahkan dari segi bangunan-bangunan itu juga luluh lantak. Ya, bahkan di dalam peperangan ini Zionis Yahudi telah menyerang rumah sakit, yang padahal rumah sakit adalah bagian tempat yang menjadi aman harusnya, tapi tidak luput dari sasaran oleh Zionis Yahudi Israel, termasuk rumah sakit Indonesia dan juga rumah sakit Baptis Al-Ahli milik Nasrani. Kemudian juga selain rumah sakit, juga sekolah-sekolah menjadi sasaran penyerangan Zionis Yahudi Israel, yang padahal sebelumnya rumah sakit ini telah dijadikan pengungsi bagi rakyat Palestina. Tapi dengan adanya serangan, maka banyak korban yang terjadi di sana. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, mukmin yang baik, hendaklah kita memberikan perhatian, memberikan dukungan, memberikan bantuan pada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka di saat saudaranya itu mengalami keterpurukan, membutuhkan bantuan, maka kita sebagai kaum muslimin, orang yang beriman, hendaklah terpanggil karena keimanan kita untuk bisa ikut terlibat di dalam membantu saudaranya yang membutuhkan. Kemudian hal ini juga dipertegas oleh sabda baginda kita Nabi Muhammad SAW, hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang hadis ini juga salah satu hadis yang terdapat di dalam hadis Al-Arba'in. Imam Nawawi berada pada nomor 36. Di antara penggalan hadis itu adalah wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi.
Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Hadirin sekalian, saat ini rakyat Palestina membutuhkan pertolongan karena mereka telah diembargo, diblokade sekian tahun, kemudian diserang dengan membabi buta oleh Zionis Yahudi. Maka mereka butuh pertolongan, mereka membutuhkan kita. Kalau bukan saudara sesama muslim, saudara sesama seiman, lantas siapa lagi yang akan membantu mereka? Maka marilah kita tunjukkan dengan keimanan kita, kita bantu mereka. Kemudian di antara penggalan hadis tadi juga ada waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan seseorang yang butuh pertolongan, ya sedang mengalami keterpurukan, maka ketika seseorang itu menolong saudaranya, ya meringankan beban saudaranya, maka Allah akan ringankan bebannya di dunia dan akhirat. Maka marilah kita menjadi bagian orang-orang yang senantiasa memberikan kemudahan, menolong saudaranya yang sedang membutuhkan, dan diantaranya adalah kaum muslimin, rakyat Gaza Palestina. Kemudian dari yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, ya, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Dari penggalan hadis ini, Syekh Ibnu Utsaimin berkata bahwa ini mencakup kemudahan dalam hal harta, kemudian dalam beramal, kemudahan dalam pengajaran, dan juga kemudahan dalam hal segala lainnya. Kemudian yang jadi balasan adalah kemudahan dalam hal apapun. Maka mari kita berlomba-lomba untuk senantiasa meringankan beban saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, mari kita bantu. Orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, maka mari kita ringankan beban mereka. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan, ya, akan ditolong oleh Allah, akan dimudahkan urusan kita baik di dunia maupun di akhirat.